Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya, MPS, melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube hari ini yang ke-110 dengan tema Jangan seperti burung gagak, tapi jadilah seperti burung merpati. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27 yang berkata demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu dampak positif dari perkembangan zaman dan teknologi adalah berkembangnya bidang perindustrian. Terlihat dari semakin banyak pabrik yang dibangun. Ketika banyak pabrik dibangun, timbul pula masalah baru yang berkenaan dengan limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Bila limbah industri maupun domestik dibuang dengan sembarangan, pasti menimbulkan polusi. Air sungai atau air laut akan menjadi kotor dan tercemar, sehingga makhluk hidup yang hidup di dalamnya bisa mati keracunan. Tak jauh berbeda dengan kehidupan orang Kristen. Kita dapat tercemar dan mengalami keracunan bila terus berada di tempat yang kotor dan penuh polusi. Inilah gambaran tentang hidup yang berkompromi dengan dosa atau mencemarkan diri dengan dunia. Mungkin pada awalnya tidak menampakkan gejala apa-apa, tetapi bila keadaan ini berkelanjutan dan tidak diperhatikan, kotoran-kotoran tersebut akan menembus ke dalam kehidupan kita. Pada zaman Nuh, ketika air bah surut, Nuh melepaskan dua jenis burung dari bahteranya, yaitu burung gagak dan burung merpati. Kedua burung ini memiliki sifat yang berbeda. Burung gagak suka sekali makan bangkai, sedangkan burung merpati suka makan makanan yang bersih.
Gagak yang dilepas itu tak kembali ke bahtera, walaupun air bah masih menutupi bumi. Besar kemungkinan gagak itu hinggap di atas bangkai yang terapung di atas air. Sedangkan burung merpati yang adalah simbol Roh Kudus kembali lagi ke bahtera, karena tak memungkinkan bagi merpati hinggap di atas barang yang kotor, sampah, bangkai, dan sebagainya. Hidup di tengah dunia yang jahat dan kotor ini, setiap kita mempunyai kebebasan untuk memilih menjadi seperti burung gagak atau burung merpati. Hidup dalam kecemaran atau menjaga hidup tetap bersih, Tuhan tidak memaksa kita. Ia tidak ingin memperlakukan manusia seperti robot untuk mengikuti kehendaknya, tapi Ia memberikan kehendak bebas kepada kita manusia. Yang harus selalu diingat adalah setiap ketidaktaatan kita pasti membawa konsekuensi atau akibat, sedangkan ketaatan pasti mendatangkan upah. Mana yang kita pilih? Hidup dalam kecemaran hanya akan membawa kepada kehancuran. Karena itu, pilihlah yang baik dan yang memuliakan Tuhan. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita selalu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami, agar kami belajar menjauhi dan membenci segala hal yang kotor, yang najis, yang berbau, yang tercemar dosa, seperti yang dilakukan oleh burung gagak. Tapi kami mau belajar menjadi seperti burung merpati dan yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang sedang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan, masalah rumah tangga, kebutuhan teman hidup, kebutuhan keuangan, masalah biaya pendidikan. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan jalan keluar. Kami berdoa bagi korban gempa bumi di Cianjur. Kiranya Tuhan berkenan menghibur dan menguatkan mereka semua. Berkatilah para relawan dalam menolong para korban tersebut. Berkatilah pemerintah dan bangsa kami ya Tuhan. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.